Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ramadan dengan NPM 23062479906. Pada kesempatan kali ini, saya akan memvisualisasikan tugas besar individu saya, yaitu model dashboard Power BI yang berjudul SmartWorks User Health Dashboard. Yang pertama, yaitu di sini terdapat variabel yang menjadi objek data saya, yaitu ada activity level, blood oxygen, kemudian ada heart rate atau rata denyut jantung, kemudian ada sleep duration atau durasi tidur, step count atau langkah tiap harinya, dan stress level. Yang pertama di sini terdapat rata-rata jumlah jantung dari para pengguna SmartWatch, yaitu berada pada 75,05 BPM. Kemudian rata-rata durasi tidurnya yaitu 6,5 jam tiap harinya. Kemudian untuk rata-rata jumlah langkah tiap harinya yaitu 5.970 langkah. Kemudian rata-rata oksigen dalam darah yaitu berada pada 97,87%. Oke, jadi di sini saya akan menganalisis yang pertama yaitu stress level analysis, di mana stress level 4 pada terhadap rata-rata denyut jantung memiliki rata-rata tertinggi yaitu 75,95 BPM. Kemudian dengan eh, rata-rata terendahnya yaitu pada stress level 3 yaitu 74,23 BPM. Nah, dari hasil analisis di sini penyebaran datanya itu tidak merata karena terdapat pola yang cukup berbeda, di mana sebenarnya kalau kita melihat tingkat stres levelnya yang semakin tinggi itu maka denyut jantungnya itu bakal semakin melemah. Tapi di sini stres level 10 itu berada pada rata-rata yang optimal, yang artinya adanya penyebaran data ataupun kolerasi yang tidak sempurna terhadap rata-rata denyut jantung terhadap tingkat stres. Kemudian lanjut analisis berikutnya yaitu rata-rata durasi tidur dalam jam terhadap tingkat stres, di mana tingkat stres level 10 memiliki durasi tidur tertinggi yaitu sebanyak 6,56 jam tiap harinya. Kemudian yang terendah yaitu pada stres level 4 yaitu 6,4 jam tiap harinya. Nah, di sini bisa kita menganalisis bahwa orang yang stres levelnya itu tingkat 10 itu punya durasi tidur itu yang lebih banyak dibandingkan orang yang stresnya levelnya 4 atau lebih rendah. Nah, bisa kita lihat kemudian di sini itu penyebaran datanya juga tidak merata, di mana setelah level 10 yaitu ada level 7 kemudian level 2 yang sebenarnya kalau kita lihat kalau semakin rendah levelnya itu pola tidurnya itu semakin optimal atau semakin baik. Nah, selanjutnya kita bisa menganalisis yaitu rata-rata jumlah oksigen dalam darah terhadap stress level. Di mana di sini bisa kita lihat kalau stress level 2 itu punya rata-rata 97,96%, yang artinya eh, ini tuh pada level 2 itu punya rata oksigen yang baik dalam darah dibandingkan dengan stress level 5 yang punya rata yaitu 97,80%, yang sebenarnya dari hasil tinjauan literatur rata-rata 97,8 sekian itu udah cukup baik untuk eh, kandungan oksigen dalam darah. Selanjutnya di sini kita bakal menganalisis yaitu activity level. Yang mana dibagi menjadi tingkat yang paling aktif, tingkat aktif, kemudian tingkat yang sedentary. Sedentary ini adalah dia kondisinya itu dia kurang aktif, yang yaitu banyak beraktivitas itu hanya menetap ataupun tidak terlalu banyak bergerak intinya gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada highly active, yang dimana ini kondisi yang paling aktif dalam beraktivitas, misalnya paling sering berolahraga, jalan.
kemudian lari, dan kondisi aktivitas yang paling banyak jumlahnya itu dilakukan gitu. Nah, kita akan membandingkan dengan rata-rata detak jantung. Nah, kalau kita lihat pada activity pada kondisi aktif yaitu 75,19 BPM rata-rata detak jantungnya. Nah, ini tuh berarti kondisinya itu dia cukup baik karena orang yang semakin banyak beraktivitas itu rata-rata detak jantungnya itu cukup tinggi, yang artinya peredaran darahnya itu dia semakin baik gitu. Kemudian disusul oleh sedentary dan highly aktif. Nah, selanjutnya analisis berikutnya yaitu adalah eh, terhadap jumlah langkah tiap harinya. Bisa kita lihat kalau tingkat level aktivitas berupa aktif itu punya jumlah langkah tiap harinya itu 6.071,9. Kemudian disusul oleh highly aktif yaitu 5.952,3 dan sedentary. Yang kalau kita analisis orang yang semakin aktif itu dia banyak bergerak ataupun jumlah langkahnya itu tinggi, dia itu banyak beraktivitas misalnya kayak berolahraga, kemudian berjalan, kemudian belajar dan bekerja dan kondisi lainnya, dibandingkan sama orang yang cuma diam aja ataupun dia yang kurang beraktivitas yang jumlah langkahnya itu dia sedikit gitu. Selanjutnya membandingkan terhadap durasi tidur. Nah, orang yang banyak beraktivitas itu durasi istirahatnya itu bisa terbilang tuh cukup. Contohnya adalah durasi tidurnya. Nah, misal di sini kita lihat orang yang highly aktif, orang yang paling durasi aktifnya tuh tinggi, itu dia rata-rata tidurnya tuh 6,52 jam. Kemudian disusul oleh kondisi aktif yaitu 6,50 jam dan kondisi sedentary yaitu 6,49 jam. Nah, kalau kita analisis orang yang semakin banyak beraktivitas ataupun tingkat aktivitasnya itu tinggi, itu dia banyak beristirahat atau durasi istirahatnya itu optimal atau cukup. Contohnya tuh kayak durasi tidur. Nah, di sini tuh ada highly aktif sama aktif yang kondisi durasi tidurnya itu cukup baik. Nah, walaupun margin perbedaannya itu hanya 0,01 terhadap sedentary, bisa dibilang orang sedentary ini juga punya durasi tidur yang cukup baik juga, tapi jauh di bawah highly aktif sama aktif gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membandingkan atau menganalisis yaitu relasi di antara eh, tiga faktor variabel. Nah, di sini ada variabel pada durasi tidur yang sumbu Y-nya, kemudian pada sumbu X-nya yaitu jumlah langkah atau step count terhadap activity level. Nah, bisa kita lihat nih, kalau orang yang paling banyak beraktivitas itu dia punya pola yang berada pada positif gitu. Nah, di sini bisa kita analisis orang yang tingkat aktivitasnya itu aktif, itu dia punya rata-rata langkah 6.071,9 dan durasi tidurnya 6,5, yang artinya dia punya kondisinya normal pada kondisinya. Kemudian diikuti oleh highly aktif yang dia tuh lebih mengarah kepada sumbu Y positif gitu, yang mana dia mengarah pada kondisi durasi tidur. Kemudian pada sedentary di sini itu dia punya kondisi di mana jumlah langkah hariannya itu semakin kecil yaitu 5.008 5.888 dengan durasi tidurnya itu 6,49. Nah, di sini terdapat perbedaan kalau kita lihat di mana kalau aktif itu dia eh, jumlah langkahnya itu paling tinggi. Tapi kalau untuk jumlah durasi tidur yang paling tinggi itu adalah atau paling besar itu adalah punyanya highly aktif. Nah, kondisi yang rendah itu terjadi pada kondisi aktivitas berupa sedentary yang di mana ini dia tuh kurang beraktivitas lah intinya gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menganalisis yaitu terkait jumlah stress level terhadap
activity activity level. Nah, bisa kita lihat nih pada sumbu X itu menarasikan atau mendeskripsikan terkait activity level, pada sumbu Y itu jumlah stress levelnya. Nah, dalam kondisi ini, highly active, jumlah orang yang mengalami stres itu 3004. Kemudian pada tingkat aktif itu orang mengalami stres itu 3058, dan orang yang sedentary, tingkat levelnya sedentary itu yang mengalami stres itu 3104. Nah, bisa kita menganalisis bahwa eh, orang yang aktivitasnya itu semakin tinggi itu yang mengalami stres itu dia tuh semakin rendah, yaitu 3004 orang saja. Kemudian akan tetapi berbanding terbalik dengan orang yang eh, aktivitasnya itu dia tuh dikit gitu, sedentary. Dia tuh yang mengalami stresnya itu berjumlah 3104. Di sini terdapat perbedaan yang sebenarnya ini nggak tahu cukup signifikan, tetapi lebih menggambarkan bagaimana kondisi yang sehat itu berada pada highly active gitu. Nah, kemudian dari mode dashboard ini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi itu memiliki korelasi dengan detak jantung yang sehat, kemudian langkah yang lebih banyak, dan level stres yang lebih rendah. Nah, ini berarti yang kondisi aktif, tingkat levelnya aktif itu baik gitu untuk kesehatan dari para pengguna smartwatch user. Nah, namun peningkatan aktivitas fisik itu tidak selalu berdampak signifikan pada durasi tidur. Oleh karena itu, eh selain menjaga aktivitas fisik, orang-orang yang tingkat levelnya aktif ini juga perlu untuk memperhatikan manajemen stres dan durasi tidurnya, gitu, untuk mencapai keseimbangan kesehatan yang baik, gitu. Sekian dari hasil visualisasi mengenai data saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.